Badan Pendapatan Daerah Kota Malang atau Bapenda Kota Malang terus menggenjot penerimaan pajak daerah Kota Malang serta berupaya mengurangi adanya kebocoran pajak karena kurangnya pengawasan objek pajak. Untuk itu, dalam melakukan pengawasan terhadap objek pajak agar meningkatkan penerimaan pajak di Kota Malang, Bapenda Kota Malang meluncurkan aplikasi e-parking dan ojol yang berfungsi untuk pengawasan dan mengontrol penerimaan pajak di Kota Malang. Aplikasi e-parking yang dalam waktu dekat akan di-launching disampaikan oleh Kepala Bapenda Kota Malang Handi Priyanto dalam acara Forum Perangkat Daerah Rancangan Rencana Kerja tahun 2022 yang dihadiri oleh Wali Kota Malang, Wakil Wali Kota Malang, dan perwakilan dari berbagai dinas instansi terkait. Handi mengatakan bahwa untuk melakukan pengawasan terhadap objek pajak khususnya parkir yang merupakan salah satu pemasukan terbesar bagi PAD Kota Malang, Bapenda Kota Malang telah meluncurkan aplikasi e-parking yang sifatnya pengawasan terhadap objek parkir di Kota Malang. Selain itu, adanya sinkronisasi objek parkir antara Bapenda dengan Dinas Perhubungan diharapkan dapat meminimalisir parkir di luar Kota Malang, serta dapat meningkatkan PAD Kota Malang dari sektor pajak parkir. Selain meluncurkan aplikasi e-parkir yang akan di-launching dalam waktu dekat, Bapenda juga meluncurkan aplikasi izin online atau IJOL yang akan disinkronkan dengan PTSP. Hal ini juga akan mendapat mempermudah pengawasan di bidang sektor pajak PBB. Yang punya tusi parkir itu sebenarnya disub untuk penertiban pengawasan baik pajak maupun retribusi. Makanya di disub ada kabit parkir, di Bapenda kan tidak ada kabit parkir. Sehingga fungsi pengawasan itu ada di disub. Kita jadikan satu di sana untuk fungsi kontrol pengawasannya. Kalau penarikannya tetap Bapenda. Jadi kalau titik parkir ini misalkan retribusi warna biru. Mungkin nanti yang pajak putih, tapi dalam satu dashboard akan terpetakan mana pajak, mana retribusi. Sehingga tidak ini masih retribusi berarti. Yang sudah dalam aplikasi ini masih retribusi. Pajak kita masukkan dalam satu dashboard. Setelah itu, insya Allah di bulan April, mudah-mudahan untuk ini kita persembahkan menjadi kado ulang tahun Kota Malang yang ke 107. Aplikasi ini akan kita share ke masyarakat sehingga masyarakat yakin bahwa uang parkir yang dia berikan itu masuk ke kas daerah, bukan untuk jukir liar. Karena tiap jukir wajib maupun pajak retribusi wajib bawa barcode. Masyarakat bisa scan barcode dia ini asli atau tidak jukir. Jadi dalam satu kesatuan. Ini akan memudahkan pengawasan baik dari teman-teman disub, Bapenda maupun masyarakat. Ini yang prioritas jangka pendek yang saya kerjakan. Termasuk e-parking pun nanti akan masuk dalam sini. Sementara Wali Kota Malang Sutiaji yang membuka acara Forum Perangkat Daerah Rancangan Rencana Kerja tahun 2022 berharap mengapresiasi dengan adanya terobosan yang dilakukan oleh Bapenda Kota Malang. Wali Kota menambahkan bahwa terkait dengan tingkatan pajak, perlu adanya intensifikasi dan ekstensifikasi dan harus ada kolaborasi antar instansi. Wali Kota Malang juga mengapresiasi Bapenda dengan kolaborasi bersama Dinas Perhubungan dari target 500 parkir liar. Di Kota Malang, 300 sudah terdata dan masuk kategori sektor pajak. Diharapkan dengan temuan ini dapat mengejut sektor penerimaan pajak dan PAD di Kota Malang meningkat. Nah, kalau kita berbicara dengan peningkatan, perlu adanya ada intensifikasi. Ya, intensifikasi itu sebenarnya potensinya sudah bisa dipotret tapi belum digali. Setelah itu harus ada ekstensifikasi dan ketika bicara itu maka kalau intensifikasi itu harus ada kolaborasi ya. Tadi udah kelihatan itu ada targetkan 500 titik, sekarang udah ada 300 titik yang kemarin luput dari potensi pendapatan kita dan potensinya kurang lebih ada 5 miliar gitu. Tidak ditarik oleh disub karena dikiranya itu wilayahnya Bapenda, sementara Bapenda juga tidak menjadi target. Itu yang kami lakukan tadi. Terus berkaitan dengan masalah intensifikasi lagi Mas ya, kerjasama dengan PTSP ya. Kalau orang ngurus IMP itu mesti kan ada perubahan set plan. Nah ini kan bisa. Nah, ini asalnya
lahan yang tadi saya contohkan 150 meter, bangunannya aslinya 50. Sekarang dengan penambahan wis ada ditambah lantai 3. Berarti nanti PBB-nya jika naik, ini berkaitan untuk PBB. Simon Alfredo melaporkan.